Baik, selamat malam semuanya. Selamat datang di debat publik hari ini. Baik, malam ini kita akan membahas isu-isu penting mengenai kampanye, pemasaran, propaganda, retorika, dan agitasi. Baik, isu malam ini sangat relevan dengan narasumber yang kami hadiri. Yang pertama ada pasangan nomor urut 1, yaitu... Sebelumnya terima kasih Mbak Liana atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ketua dari nomor urut 01, nama saya Gideon Nathan, dan di sebelah saya ada partner saya Tanti Aulia sebagai cawapres dari pasangan nomor urut 01. Baik, sebelah kanan saya ada pasangan nomor urut 2, yakni... Baik, terima kasih Mbak Liana. Sebelumnya perkenalkan kami dari paslon nomor 2. Saya Muhammad Rizky Ramadan beserta partner saya. Dan perkenalkan, nama saya Ahmad Wijaksana. Baik, kita bisa mulai dari pasangan nomor urut 1. Bagaimana mengenai pandangan tentang kampanye? Bisa dijelaskan terlebih dahulu mungkin? Kita mulai dari kampanye sebagai fondasi utama komunikasi publik. Kampanye itu bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi sarana membangun kesadaran kolektif. Tanpa kampanye, gagasan sebaik apapun akan berhenti sebagai wacana elit yang tidak akan pernah sampai ke masyarakat luas. Kampanye justru membuka akses informasi bagi publik. Baik, tema debat malam ini yakni kampanye, pemasaran politik, retorika, propaganda, dan agitasi. Jadi kita mulai dengan pemasaran politik. Banyak yang mengkritik bahwa kampanye saat ini itu terlalu fokus pada packaging atau pemasaran daripada substansi. Jadi bagaimana tanggapan Capres nomor urut 1 mengenai hal tersebut? Baik, izin menanggapi Mas Ahmad. Masalahnya muncul ketika retorika hanya mengandalkan patos atau emosi dan mengabaikan logos. Mas Ahmad dan Mas Rizky memang pandai membakar semangat. Tapi setelah api itu menyala, apa fondasi kebijakannya? Retorika tanpa rasionalitas kebijakan adalah awal dari janji palsu. Kami dari Tanti Aulia dan Mas Gary memilih retorika yang terukur. Mungkin terdengar kaku, tapi kami memastikan setiap kata yang keluar dari mulut kami bisa dipertanggungjawabkan secara akademis dan empiris. Terima kasih. Baik, mungkin tanggapannya sangat memanas ya, mulai memanas. Dan sekarang kita mulai membahas mengenai poin yang ketiga, yaitu taktik yang lebih agresif, propaganda dan agitasi. Praktik ini kerap digunakan untuk memobilisasi massa secara masif. Nah, terkadang dengan membentukkan kelas sosial. Jadi bagaimana tanggapan menggunakan agitasi di lapangan menurut Capres dan Cawapres nomor urut 1? Bagaimana tanggapannya mengenai propaganda tersebut? Jadi saya akan menanggapi tentang agitasi. Menurut saya, pendapat saya, agitasi itu adalah metode komunikasi yang berbahaya jika tidak dikendalikan. Tujuannya itu adalah untuk memprovokasi emosi ekstrim, biasanya ketakutan atau kemarahan untuk tindakan instan. Nah ini bagi saya nih, menurut saya nih, Mas Rizky sama Mas Ahmad nih kayaknya nggak terlalu paham apa ini agitasi. Ditambah dengan propaganda hitam, makin nggak ngerti mungkin beliau. Black propaganda yang memutarbalikkan fakta. Ini adalah ancaman terbesar nih bagi kohesi sosial kita, terutama demokrasi yang tidak akan matang jika para politisi masih menggunakan agitasi untuk mencari kambing hitam atas masalah struktural alih-alih memberikan solusi. Saya harus interupsi di sini. Mas Gary ini melihat semua agitasi dan propaganda dengan kacamata negatif menurut saya. Mas Gary pernah nggak mendengar white propaganda? White propaganda itu positif digunakan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, Mas Gary. Mencintai produk lokal dan gotong royong. Lalu soal agitasi, jika saya mengagitasi buruh untuk menyadari bahwa upah mereka tidak layak, apakah saya jahat? Agitasi yang kami lakukan adalah untuk membangunkan kesadaran kelas yang terlindas, Mas Giri. Salah itu Mas Rizky. Kesadaran kelas itu bisa dibangun lewat diskursuskan dan edukasi, Mas Rizky. Jadi saat Anda nih menggunakan agitasi, Anda itu nggak bisa undang mereka itu untuk berpikir. Jadi Anda itu menyuruh mereka itu seolah-olah marah gitu. Jadi marah itu bukan diciptain, tapi meredam kebencian yang lahir dari propaganda itu butuh waktu puluhan tahun. Gitu Mas Rizky. Jadi menurut saya emang kurang sih, argumennya itu kurang
menyerang ke saya gitu. Menambahkan argumen Mas Rizky, realitas di lapangan tidak seideal ruang kelas universitas. Mas Giri, terkadang status quo yang korup terlalu kuat untuk didobrak hanya dengan diskusi dan edukasi. Anda butuh tekanan massa, dan tekanan massa tidak lahir tanpa adanya agitasi politik yang terukur. Itu Mas Giri, oke? Baik, tidak terasa ya pemirsa, waktu berdiskusi pun telah habis. Kita saat ini akan menyaksikan closing statement dari masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Mungkin closing statement akan didahulukan oleh pasangan nomor urut 2, yakni Mas Rizky. Bisa dikeluarkan closing statementnya? Baik, saudara-saudaraku sebangsa, politik adalah tentang kehidupan Anda sehari-hari. Kami menggunakan kampanye, retorika, dan setiap teknik komunikasi politik yang ada bukan untuk memanipulasi, tapi untuk memastikan suara Anda didengar di ibu kota. Kami bangga bisa menangis, tertawa, dan marah bersama Anda semua. Kami tidak akan menyajikan kampanye yang elitis. Kami menawarkan politik yang membumi, yang berani mengagitasi perubahan dan mempropagandakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 02, merdeka! Baik, terima kasih pasangan nomor urut 2 closing statementnya. Kita bisa lanjut closing statement dari pasangan nomor urut 1 Mas Geri dan Mbak Tanti Aulia. Mungkin dari saya closing statement dari Capres dan Cawapres nomor urut 01. Rakyat Indonesia yang cerdas, malam ini Anda melihat perbedaan fundamental. Kami menolak memperlakukan Anda sebagai objek pemasaran politik atau alat mobilisasi emosional. Demokrasi kita berhak naik kelas. Pilihlah pemimpin yang berkampanye dengan data, bernarasi dengan fakta, dan menolak propaganda murahan. Politik butuh ketenangan, bukan hanya luapan emosi. Bersama paslon 1, kita bangun bangsa ini dengan akal budi dan rasionalis. Luar biasa pemirsa, debat yang tajam mengenai para kandidat berupaya merebut hati dan pikiran Anda. Andalah yang menentukan apakah narasi berbasis rasionalitas dan persuasi berbasis emosional yang akan memimpin bangsa ini ke depan. Terima kasih, saya Liana dan Kami paslon nomor urut 01. Kami paslon nomor urut 02. dan